Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan di pagi hari ini, perkenankanlah saya Aji Ardana sebagai trainer untuk mengisi kegiatan di pagi hari ini tentang bagaimana sih cara melakukan absen menggunakan finger sprint. Oke, dari sini apakah Bapak Ibu sudah tahu atau mengenal absen finger sprint sebelumnya? Bila belum mengenal atau belum mempelajari bagaimana cara kerja finger sprint, mari kita ulas bersama-sama. Oke, tujuan dari finger sprint ada yang pertama itu melatih karyawan untuk datang on time. Jadi untuk karyawan datang on time itu kita harus melakukan dengan cara absen finger sprint. Yang kedua, data absensi tersimpan dan tersusun dengan rapi sehingga mudah bagi HRD untuk mengaksesnya. Yang ketiga, mudah membuat laporan absensi karyawan karena datanya sudah tersusun rapi. Yang terakhir, data tidak bisa dimanipulasi dan absensi tidak bisa dititipkan oleh orang lain. Oke, ini adalah 4 tujuan dari finger sprint tersebut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari perekaman data oleh finger sprint di sebuah perusahaan bioskop. Oke, tata cara input data. Yang pertama, menentukan jam mulai kerja karyawan dengan klik tombol SYNC. Tapi jika jam kerja tidak sesuai, maka bisa diedit sesuai jam mulai kerja masing-masing karyawan. Yang kedua, kode jenis hari. Menentukan kode jenis hari dengan klik tombol yang sama yaitu SYNC. Bila kode jenis karyawan tidak seragam, maka dapat diedit dengan kode yang sesuai. Jadi bisa disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing instansi terkait. Yang ketiga, jam datang dan jam pulang pada lajur sebelah kanan dibatasi garis biru. Yang selanjutnya, lajur sebelah kiri pada kolom-kolom yang harus diedit oleh manajer bioskop. Selanjutnya, jam mulai kerja diedit berdasarkan jam mulai masing-masing karyawan. Shift terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, jam 23.00 hari kemarin sampai dengan jam 22.59 hari ini adalah hasil data sinkron. Dan yang kedua, data jam 6 hari ini sampai jam 05.59 besok digunakan untuk jam normal. Yang ketiga, jam 4 hari ini sampai dengan jam 15.59 besok digunakan untuk jam kerja atau dinas malam. Tanggal selesai kerja harus disesuaikan dengan tanggal absen pulang finger sprint. Jam pulang kerja ditarik otomatis dengan jam absen pulang finger sprint, tetapi dapat diedit sesuai dengan total jam kerja yang telah ditentukan. Bila karyawan kelebihan jam saat absen, maka manajer dapat mengurangi menjadi absen yang sudah ditentukan. Tetapi bila karyawan melakukan absensi sebelum jam yang ditentukan, maka manajer tidak dapat merubah atau melebihi absen tersebut karena karyawan tersebut dianggap pulang awal. Jadi tidak boleh absen sebelum jam pulang ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Yang selanjutnya, total jam adalah perhitungan antara jam mulai kerja dengan jam selesai kerja di lajur kiri. Kode jenis hari disinkronkan otomatis di kolom atas kode jenis hari, tetapi dapat diedit bila tidak sesuai. Jadi bisa diedit sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kode keterangan bila karyawan melakukan absen di mesin finger sprint otomatis, kode keterangan menjadi hadir dan tidak dapat dirubah. Tetapi bila karyawan tidak hadir, maka manajer harus memilih keterangan yang sesuai seperti off atau alasan sakit, atau izin atau cuti. Bila ada karyawan yang lupa atau tidak absen, maka otomatis
dianggap tidak hadir. Kolom keterangan di paling bawah dapat diinputkan data-data keterangan seperti karyawan, backup, data kelebihan jam, ataupun data yang perlu diberikan keterangan. Oke, setelah selesai melakukan pengisian data, maka manajer diharuskan mengkoreksi sebelum melakukan penyimpanan. Cek view log untuk cek status absensi karyawan. Bila terjadi update data atau melakukan perubahan data setelah disimpan, maka manajer harus memberi informasi kepada bagian lemburan agar data yang masuk adalah data yang baru setelah diupdate, bukan data yang salah sebelumnya. Jadi harus memberikan informasi terlebih dahulu oleh bagian lemburan agar tidak terjadi kesalahpahaman absensi ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, nyalakan komputer manajer sebelum jam 11 pagi setiap harinya untuk penarikan data otomatis. Login menggunakan username dan password data inti. Selanjutnya adalah mekanisme absen. Untuk mekanisme absen fingerprint adalah pastikan mode absen saat melakukan absen finger sudah tertera di mode masuk atau pulang. Untuk absen pulang, pastikan tekan tombol kanan untuk merubah mode pulang. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, untuk mode pulang tekan tombol kanan ya. Oke, untuk setiap mode yang tertera berlaku sekitar 5 detik. Tunggu mode kembali semula untuk melakukan absen pada orang selanjutnya. Bila kurang yakin dengan scan finger yang sudah dilakukan, lebih baik mengulangi sekali lagi untuk backup bila yang pertama tidak terdeteksi. Lakukan absen sesuai dengan jam kerja. Saat jam kerja selesai, diharapkan segera absen agar tidak berdampak kelebihan jam kerja. Jadi bila Bapak Ibu sudah selesai melakukan pekerjaannya, alangkah lebih baiknya kalau sebelum pulang langsung saja melakukan absen fingerprint agar tidak berdampak kelebihan jam kerja. Oke, jangan absen sebelum jam kerja selesai ya Bapak Ibu, karena dapat berdampak pada kurangnya jam kerja Anda. Oke, selanjutnya sampai sini apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang bingung tentang bagaimana sih mekanismenya, bagaimana sih cara-caranya, atau masih ada yang masih bingung? Tentunya ini sudah paham semuanya nih Bapak Ibu semuanya ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk syarat dan ketentuan. Untuk syarat dan ketentuan, masuk web fingerprint terlebih dahulu. Daftarkan karyawan baru di mesin fingerprint setelah minta ID karyawan ke kantor atau setelah cek update data di web fingerprint. Untuk karyawan backup atau perbantuan di bioskop lain, maka didaftarkan ID masing-masing karyawan tersebut di bioskop backup dan datanya otomatis masuk ke bioskop yang terdaftar. Jadi kalau ada karyawan yang belum terbackup, nanti bisa di backup, datanya otomatis masuk ke bioskop lain yang sudah terdaftar. Ini saya mengambil contoh bioskop ya, biar nggak ribet dan bisa Bapak Ibu pahami. Oke, yang selanjutnya, tidak ada toleransi bagi karyawan yang tidak melakukan absen datang ataupun pulang. Karyawan tidak didapati seperti itu, maka tidak mendapatkan uang lembur atau hanya mendapatkan uang hadir saja. Tidak ada data yang tidak terdeteksi bila sudah melakukan absen secara benar. Jadi data itu selalu valid ya Bu. Jadi tidak ada yang data yang tidak terdeteksi. Standby email karena laporan dan evaluasi akan dikirimkan melalui email. Jadi harus standby email Anda karena semua akan dikirimkan lewat email. Oke, untuk yang belum mengetahui bagaimana sih foto atau gambar dari absen finger tersebut, itu seperti ini ya, dapat dilihat. Ini adalah tombol power, ini adalah tombol klik kanan tadi,
ini tombol MI atau OK, ini tombol escape atau keluar, ini adalah tempat untuk finger space-nya. Ya, saya akan menjelaskan tata cara menggunakan mesin fingerspin. Tata cara menggunakan mesin fingerspin yang pertama, untuk menghidupkan pertama kali saat mesin dalam keadaan mati, menggunakan tombol power di pojok kiri bawah dengan lambang lingkaran. Jadi di tombol power ini ya, nih Bapak Ibu bisa melihat di tombol ini, nanti ditekan saja untuk menghidupkan mesin fingerspin. Yang kedua, untuk mendaftarkan finger karyawan, tekan tombol M atau OK sampai layar muncul tanda gembok admin. Selanjutnya, scan finger admin. Admin mendaftarkan finger semua manajer bioskop dengan hak akses sebagai pendaftar agar bisa mendaftarkan karyawan lainnya. Jadi, admin mendaftarkan manajer agar dapat mendaftarkan karyawan-karyawan lainnya. Jadi, menggunakan admin untuk mendaftarkan karyawan. Yang selanjutnya, untuk mendaftarkan karyawan dengan nama yang sudah tercantum di mesin, itu dengan cara pilih user OK, pilih menu atur pada layar menu, terus pencet OK, pilih nama karyawan yang akan didaftarkan, kemudian pilih ubah, lalu setelah diubah nanti ditekan lagi OK, scan jari karyawan di DFTFP, lalu tekan lagi OK. Setelah itu scan 3 kali pada jari yang sama hingga data finger diterima. Langsung nanti tekan OK lagi. Setelah itu lakukan sekali lagi pada jari yang berbeda. Setelah selesai kemudian pilih escape untuk keluar. Lihat daftar nama yang sudah terdaftar, berarti data sudah masuk. Untuk mendaftarkan karyawan yang namanya belum tercantum di mesin, pilih user OK, pilih user baru pada layar menu, terus klik OK lagi, input ID karyawan yang akan dimasukkan datanya. Tidak perlu menginput nama, langsung melakukan tahap pendaftaran finger di DFTFP. Cara menghapus user, pilih menu atur, kemudian cari karyawan yang akan dihapus, kemudian OK dan pilih hapus. Sudah otomatis terhapus. Selanjutnya, untuk absen datang dapat dilakukan langsung saat datang dengan mode masuk, sedangkan untuk absen pulang harus pilih arah kanan untuk mode pulang. Dan pastikan mode sudah pulang saat melakukan absen finger. Jadi untuk masuk itu pakai yang mode arah kanan, dan yang pulang mode arah pulang. Setelah itu, untuk karyawan yang dipinjam atau di backup dari bioskop lain dan sifatnya sementara, maka manajer harus tetap mendaftarkan namanya di fingerspin tersebut. Karyawan tersebut agar tetap ada di dalam jam kerjanya. Yang selanjutnya, log dan penampungan data. Penampungan rekod hanya berkapasitas 20.000 rekod dan akan penuh sewaktu-waktu. Jadi harus dicek log, terus pilih sistem info, terus direkord. Oke. Selanjutnya, manajer dapat langsung cek absen yang sedang berlangsung untuk memastikan data absen telah masuk log, pilih record, input ID karyawan yang akan dicek, tanggal yang akan dilihat, pilih OK, masuk ke data absen, pilih detail untuk lihat detail status absen. Keterangan status 0 atau masuk, 1 itu untuk pulang. Untuk pembacaan data, jam datang diambil yang paling awal, sedangkan untuk jam pulang diambil dari data yang paling akhir. Nah, ini adalah contoh untuk edit untuk mengatur dari fingerspin tersebut. Nah, ini ada
menu-menunya di sini samping kanan untuk mengubah jam atau mengubah user nama bisa dicantumkan tersebut. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.